Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-temanku sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang masih dalam proses berjuang. Saya doakan untuk teman-teman yang saat ini masih dalam proses berjuang ataupun terpuruk dalam keadaan GERD, anxiety, dan asam lambung ini, ya semoga teman-teman lekas diberikan jalan kesembuhan. Kali ini teman-teman saya ada kesempatan untuk membagikan pengalaman saya kembali kepada teman-teman, karena setelah sekian lama ya, cukup lama saya tidak pernah mengupload video. Bukan kenapa teman-teman, karena ya saya mohon maaf juga karena begitu banyak juga kegiatan yang tidak mungkin saya jelaskan kepada teman-teman, karena ya pada intinya teman-teman, saya ketika ada kesempatan saya akan berusaha untuk membagikan pengalaman saya melalui video-video yang saya upload. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman yaitu tentang hubungan antara cuaca dengan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi cuaca itu kaitannya sangat erat sekali teman-teman. Ini menurut pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Yang saya rasakan ketika cuaca itu ekstrim, seperti apa ekstrimnya nanti saya jelaskan detailnya. Jadi ketika cuaca itu ekstrim, itu akan membuat badan kita itu uh, sulit beradaptasi. Nah, jadi cuaca yang pertama yang paling mempengaruhi ataupun memperburuk keadaan penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini adalah cuaca dingin teman-teman. Cuaca dingin ini dampaknya sangat-sangat terasa sekali pada penderita GERD, anxiety, dan asam lambung. Pada pengalaman saya yang saya rasakan, cuaca dingin itu begitu cepat langsung menaikkan asam lambung asam lambung saya itu terasa begitu langsung naik. Nah, dan itu menimbulkan gejala-gejala fisik yang saya rasakan, dan kemudian gejala fisik itu pun akan merambah ke anxiety kita. Kenapa? Ya karena otak kita mencerna apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Ketika tubuh kita itu merasakan sesuatu hal yang nyeleneh, yang aneh, yang intinya yang tidak wajar, nah maka otak kita itu akan memprosesnya sebagai sebuah ataupun meresponnya sebagai sebuah ancaman. Nah, seperti itu teman-teman. Ada baiknya teman-teman untuk tidak mengikuti apa ya, inisiatif pikiran teman-teman, karena ketika teman-teman itu mengikuti pikiran teman-teman, yang terjadi nanti akan semakin parah. Jadi yang teman-teman harus lakukan, menyadari, yaitu adalah untuk menyadari bahwasanya eh, keadaan ataupun gejala yang teman-teman rasakan itu memang terjadi karena cuaca tersebut, karena teman-teman memiliki permasalahan yaitu GERD, anxiety, dan asam lambung, sehingga dengan cuaca yang dingin itu tubuh teman-teman meresponnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman tidak harus panik. Teman-teman harus tetap mengontrol pikiran teman-teman supaya apa? Supaya tubuh teman-teman itu lebih cepat beradaptasi. Jadi pada saat cuaca dingin itu tiba-tiba tubuh teman-teman itu menimbulkan sebuah gejala, itu sebenarnya tubuh teman-teman itu lagi berusaha. Dia sedang berusaha untuk menetralisir ataupun beradaptasi dengan suhu yang ada saat itu. Nah, jadi ketika teman-teman itu mensupport tubuh teman-teman dengan cara teman-teman itu uh, apa ya, menetralisir pikiran teman-teman, tidak terbawa oleh pikiran takut. Nah, itu akan berpengaruh sekali ataupun akan membantu sekali tubuh teman-teman untuk cepat beradaptasi. Akan tetapi jika teman-teman itu terlarut terbawa pada pikiran-pikiran teman-teman yang mungkin berpikiran ke arah yang negatif, nah kasihan tubuh teman-teman akan lama beradaptasi. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh cuaca itu teman-teman, yang saya rasakan itu tidaklah berlangsung lama. Nah, maksudnya tidak terjadi sampai seharian penuh, enggak. Ketika tubuh kita itu sudah berhasil menguasai keadaan ataupun beradaptasi, ya udah semuanya itu kembali seperti semula. Jadi contohnya nih, contoh nyata ya, saya ceritakan kepada teman-teman. Jadi ketika cuaca dingin itu datang ataupun dirasakan oleh tubuh saya. Nah, seketika tubuh saya itu akan, nah ini di bagian perut itu yang paling sangat terasa, yaitu seperti kembung ya, masuk angin, dan itu menandakan bahwasanya naiknya asam lambung. Nah, asam lambung pun mulai terasa naik. Nah, kemudian yang gejala apa penyertanya, yaitu otot-otot di bagian punggung. Nah, intinya nggak nyaman di bagian punggung, seperti ada yang pokoknya aneh lah, di otot-otot itu sangat terasa. Jadi
badan kita itu kayak nyeri di punggung sampai tembus ke perut. Nah, itu tidak berlangsung lama teman-teman. Yang saya rasakan dulu itu tidak pernah melebihi sampai 2 jam. Tidak pernah melebihi sampai 2 jam. Ketika tubuh kita itu sudah berhasil menguasai keadaan, sudah berhasil mengadaptasi cuaca tersebut, ya udah kita kembali normal kembali. Nah, saran saya kepada teman-teman untuk, nah ini kan masukan saya ya, untuk membantu tubuh kita itu cepat beradaptasi ataupun cepat menguasai keadaan, yaitu dengan usahakan teman-teman memakai jaket dan celana panjang. Celana panjang mungkin yang terbuat dari bahan training, ya kan? Kenapa saya sarankan dari bahan training? Kenapa? Iya, karena di bagian pinggangnya itu kalau untuk training itu kan elastis ya. Elastis dan itu tidak terlalu memberikan tekanan kepada perut kita. Kenapa? Jika seandainya teman-teman itu menggunakan celana jeans yang terlalu ketat, maka dia akan memberikan tekanan di dalam perut teman-teman. Alhasil perut teman-teman akan semakin begah. Nah, saran saya training, karena training juga itu biasanya ada yang terbuat dari bahan yang agak tebal, jadi hangatnya itu maksimal. Jadi jangan salah teman-teman, jangan teman-teman cuma fokus di badan. Jadi mungkin teman-teman itu akan mengabaikan pinggang ke bawah ya, di area kaki ya. Kalau yang saya rasakan, pengalaman saya itu teman-teman, justru di area kaki ini, di area kaki ini yang wajib hangat, di area kaki ini wajib hangat. Nah, ya intinya jangan diabaikan lah untuk kaki. Jadi jangan cuma dijakitin di badan aja, jadi di kakinya juga diperhatikan untuk suhunya. Nah, itu akan lebih cepat membuat tubuh teman-teman itu merasa nyaman dan teman-teman akan enjoy kembali. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian teman-teman ya di video kali ini. Saya bagikan pengalaman saya tentang betapa eratnya hubungan cuaca dengan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan nanti kedepannya juga saya akan terus membuat video kembali. Nah, ini kan sudah vakum agak lama ya. Sepertinya banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Dan insya Allah nanti setelah ini juga saya akan membuat video-video. Maksudnya nggak mungkin juga saya jadikan satu video karena nanti akan menjadi panjang durasinya kan. Ya, untuk poin cuaca ini cukup sampai di sini. Nah, setelah ini saya akan membuat video kembali. Jadi sudah saya siapkan di sini banyak sih. Mungkin nanti pada kesempatan ini karena kegiatan juga lagi senggang, rencana saya membuat 5 video dan nanti akan saya buat part per part, maksudnya tidak jadikan satu video. Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman itu ketika menonton video ini mendapat aura yang positif, dan mudah-mudahan juga dari beberapa pengalaman yang saya bagikan itu akan ada satu ataupun dua yang bisa masuk ke dalam pikiran positif teman-teman. Jadi bisa teman-teman jadikan untuk support kebangkitan teman-teman dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Sekian dari saya teman-teman. Selebihnya atau lebih dan kurangnya ya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.